Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 IPS 2, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Berarti mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan yang baik sehingga dapat beraktivitas ya, dapat belajar walaupun dengan berbagai kendala. Amin. Baik, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik Ananda, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau absen ya. Ada Ria Khadijah, kemudian ada Aisyah Priscilia, ada Fitri Rahayu, Rizky Ihwani, Amalia Nurjana, Ahmad Akmal Al-Ghazi, kemudian ada Repmi. Ada 8 murid yang masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Tolong tunjukkan wajahnya. Karena Zoom kita ini tidak lama, sekitar 40 menit, dan waktunya sudah berjalan 10 menit. Baik, langsung saja Ibu tidak akan memperpanjang karena waktu kita terbatas. Kalian hanya perlu menyediakan LKS yang sudah kalian terima dan buka halaman 5. Materi kita masih tentang menikmati novel, ya. Sudah Ibu jelaskan di video YouTube Ibu sebelumnya. Maka Ibu akan menjelaskan halaman 5 mengenai ciri-ciri novel. Di dalam LKS kalian, kita akan mencermati 7 ciri-ciri novel. Yang pertama ditulis dengan narasi atau penjelasan, kemudian didukung dengan deskripsi. Yang disebut narasi berarti pemaparan. Yang disebut deskripsi berarti gambaran. Nah, contoh. Saya adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi yang sedang mengajar kelas 12 IPS 2. Itu namanya narasi. Lalu Ibu sebutkan, ketika saya mengajar menggunakan media Zoom, maka kelas berlangsung dengan baik walaupun peserta didiknya hanya 10 orang. Ada Ria Khadijah, ada Ahmad Ghazali, ada Fitri Rahayu, dan lainnya. Namun, dari beberapa peserta didik, ada yang tidak menampakkan video wajahnya. Sehingga di Zoom itu terlihat sangat gelap. Nah, maka yang Ibu sebutkan tadi namanya deskripsi. Tolong dibedakan ya. Yang namanya narasi berarti bercerita. Yang namanya deskripsi berarti penggambaran keadaan, suasana, dan tempat. Nah, selanjutnya, ciri novel yang kedua, alur ceritanya kompleks. Bedanya apa dengan cerpen? Kalau cerpen bisa jadi hanya menceritakan satu tokoh dengan alur yang sederhana. Kalau novel, alur ceritanya kompleks karena banyak tokoh yang diceritakan dan banyak tempat, banyak kejadian yang terjadi. Lalu yang ketiga, jumlah kata biasanya di atas 10.000 kata. Maka kalau dihalamankan dia minimal 100 halaman. Ya. Lalu novel itu ciri-ciri selanjutnya dibaca kalau dia paling tidak menghabiskan waktu 2 jam untuk membaca 100 halaman itu dengan pemahaman yang tinggi ya. Lalu skala novel itu lebih luas dibandingkan cerpen. Ya tentu saja karena mengingat tokoh, waktu, kejadian dan latarnya yang sangat banyak. Yang terakhir, sifat dari novel adalah realistis. Karena pengarang yang lebih tahu dengan situasi yang digambarkan pada novel. Nah, 7 ciri-ciri novel yang Ibu sebutkan di atas tadi merupakan dasar kalian
untuk menikmati sebuah novel. Di video Ibu sudah Ibu jelaskan apa itu novel. Bagaimana cara kita menikmati novel? Berarti kita harus memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, setelah kalian memahami unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, langkah selanjutnya membaca novel. Nah, sekarang kendalanya adalah buat guru itu bagaimana membuat kalian mau membaca novel. Bukan Ibu suuzon, namun Ibu rasa banyak di antara kalian yang belum membaca novel. Maka Ibu sampaikan dengan link film. Kalau kamu tidak suka membaca novel, kamu bisa melihat filmnya. Nah, film itu pun tidak ditonton. Nah, sekarang permasalahannya adalah mengapa itu terjadi demikian? Novelnya tidak dibaca, filmnya tidak ditonton. Mengapa hari ini Ibu minta Zoom? Karena Ibu ingin tahu apa kendalanya. Mengapa kalian belum mengumpulkan tugas? Hanya Goji saja yang mengumpulkan. Yang lainnya belum ada. Kalau kalian tidak paham dengan apa tugas Ibu, seharusnya ada semacam tukar pikiran, menjelaskan, mengkonfirmasi dengan Ibu. Tapi sampai detik ini hampir 2 bulan tidak ada yang komentar apa-apa. Dan bahkan tidak mengerjakan tugas Ibu. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Tugas Ibu adalah kalian baca novel Bumi Manusia. Satu aja novel itu. Kalau tidak mau membaca, kalian tonton novel Bumi Manusia yang sudah difilmkan. Nah, tujuan kita adalah kita menyelami, kita mencoba memahami sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan penulis melalui novel yang dibuatnya. Apa sih kemauan si penulis? Siapa penulisnya? Pramoedya Anantatur. Apa yang ingin disampaikan Pramoedya Anantatur dengan menulis novel Bumi Manusia? Itu kita yang menjelaskan. Mengapa Ibu maunya dikumpulkan dalam bentuk video atau dalam bentuk rekaman suara? Karena satu, Ibu ingin tahu wajah kamu yang mana. Yang kedua, Ibu ingin mendengar anak IPS itu bersuara. Yang ketiga, Ibu tidak ingin kamu mengerjakan tugas selalu nyontek, dan nyontek. Yang namanya berbicara, kalaupun kamu teksnya nyontek kawan, tapi gaya bicara kita masing-masing orang tentu berbeda. Dan itu tidak bisa dicontek. Dengan kamu melakukan tugas yang Ibu beri, maka secara otomatis kamu memiliki 4 keterampilan. Yang pertama membaca novel, menyimak filmnya. Yang ketiga menulis ide-ide yang akan kamu videokan. Yang keempat berbicara. Maka dengan satu tugas saja kamu bisa saja lulus kelas 12 ini bahasa Indonesia. Keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara sudah masuk di dalam satu pelajaran saja. Satu materi pelajaran saja. Nah, kalian ini sungguh terlalu ya jika sampai hari ini mengabaikan tugas Ibu. Terlalu. Itu pakai nada Roma Irama itu harusnya. Ibu tidak marah, tapi memang nada Ibu begini, Rek. Ibu orang Jawa Timur ini. Jadi nadanya memang agak marah-marah ini. Nah, jadi itu anak-anak, Ibu rasa materi tentang novel ini cukup kalian baca di LKS, tengok lagi video YouTube Ibu, kalian akan paham. Dan pasti kalian kalau sudah melakukan langkah yang kedua, membaca atau menonton filmnya, langkah pertama adalah memahami materi, langkah kedua adalah membaca atau menonton filmnya, maka kalian sebenarnya akan asik
untuk menceritakan itu. Maka tidak cukup sebenarnya video kamu 10 menit itu tidak cukup sebenarnya. Nah, kamu sudah buktikan di semester 1, ada kawan kamu yang tidak hadir di pelajaran Ibu, kemudian dia tidak juga ujian, tapi dapat nilai, itu bisa jadi referensi kamu bisa melakukan hal yang sama. Toh kamu nanti akan lulus juga, akan dapat nilai juga. Kamu boleh melakukan itu pilihan hidup kamu. Baik, Ibu rasa pemaparan Ibu sudah panjang dan lebar. Sekarang buka suaranya semua, jangan di-mute. Kamu boleh bertanya. Yuk, silakan bertanya. Yang bertanya Bu. Tambahan nilai. Oke. Bu. Yap. Dengar tak, Bu? Dengar. Dengar. Bu, kalau yang sudah buat tugas tuh gimana lagi, Bu? Yang kata Ibu tuh katanya bikin sinopsis tentang biografi novelnya sesuai dengan kita dialnya. Itu bikin lagi ya, Bu? Tidak, Goji. Membaca atau melihat biografi penulis itu hanya sekedar wawasan kita. Kita tahu Pramudia Anantatur itu lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana. Kita tahu siapa Pramudia Anantatur. Kemudian tulisannya adalah novel Bumi Manusia. Ini ceritanya tentang apa? Oh, tentang kebudayaan yang Indonesia yang begini-begini. Nah, kamu cocokkan. Oh iya, ternyata novel Pramudia Anantatur itu sesuai dengan latar belakang si Pramudia ini. Nah, contoh yang kemarin, Laskar Pelangi. Mengapa Laskar Pelangi itu tempatnya di Pekanbaru? Mengapa banyak menggunakan bahasa daerah? Mengapa si penulis paham sekali dengan bahasa daerah itu? Ya karena si penulis berasal dari situ. Jadi ada keterkaitan antara latar belakang si penulis dengan novel yang dihasilkannya. Jadi kalau Gozi sudah merasa cukup dengan tugas yang Gozi kumpulkan, ya sudah, nggak usah lagi. Nggak usah berpikir lagi, nanti di bulan 3 Ibu akan kasih materi yang kedua. Materi yang pertama ini loh, satu materi untuk 2 bulan, nggak banyak-banyak. Nah nanti di bulan 3 kita artikel, materi kita artikel. Tuh. Yang lain silakan. M. Zahran, Firmansyah, Ya Khadijah, Fitri, Putri Alivia Ginting, Siska, silakan. Ya, Ria. Bu, kalau misalkan buat videonya tuh video kita lagi ngejelasinnya, Bu ya? Iya dong. Lagi misalnya begini, contoh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina dan kawan-kawan sekalian, baiklah di sini saya akan menceritakan atau menginterpretasi novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Dari novel yang saya baca, bahwa penulis ingin menyampaikan ini. Sekian, terima kasih. Tuh. Boleh diedit, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa live-nya lancar gitu kan, diedit. Jadi kamu dari 37 orang ini, Ibu pengennya kamu lulus dari kelas 12 Mantiga Kota Jambi. Ada yang kamu bisa dari pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama mungkin kamu bisa menyampaikan ide kamu gitu. Jangan bungkam. Anak IPS tuh nggak boleh bungkam, kritis, ngomong, cerewet. Anak sosial. Kalau kamu diam-diam aja salah masuk kamu. Harusnya anak IPA lah kamu kan. Cuman mikir, ngerjain MTK. Anak IPS kan ngomong. Semangat anak IPS tuh. Ayo yang laki-laki. Tunjukkan dirimu. Said Madi, kenapa kamu baru muncul? Banyak lagi tak, Bu? Boleh. Bu. Banyak lagi tak, Bu? Iya boleh, Goji.
Oh iya Bu, kalau nak bikin kasta tuh sesuai niat gitu apa enggak Bu? Kalau nak buat kasta cerita gitu, sesuai imajinasi atau sesuai tempat gitu? Buat apa tadi? Kasta cerita Kok bisa kasta? dari imajinasi atau dari ya apa? Oh iya maaf. Kok kasta, Goji? Kasta. Kasta itu adalah urutan tingkatan strata sosial ya. Kasta Sudra, kasta Brahmana, gitu. Ya, Mau membuat video, ya. bukan cerita, ya itu. Kalian kan bukan imajinasi, Ya itu, ya Nak. itu. Ya, kalian kan bukan imajinasi, bukan Ibu suruh ngarang cerita. Tapi disuruh menceritakan apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dibaca, diceritakan. Seperti kamu menceritakan misalnya, hari ini kamu Zoom dengan Ibu, kamu bercerita ke kawan yang tadi tidak masuk Zoom. Apa tadi cerita Zoom-nya? Oh, pertama Bu Rina jelasin tentang ciri-ciri novel. Lalu yang kedua Bu Rina nyeritain tentang tugas kita tuh kayak mana. Dan yang ketiga Bu Rina nadanya marah-marah. Nah, kayak gitu, ceritain. Bukan berimajinasi, tapi menceritakan apa yang sudah dilihat dari film itu atau apa yang sudah dibaca dari novel itu. Nah, M. Zahran ini sudah nampak mukanya. Firman, ini ganteng-ganteng kamu nih ya sebenarnya, cantik-cantik nih Han. Hah, nih Aisyah, Amalia Nurjana. Nah, kalau kayak gini kan nampak nih ha, Gozi gagahnya kayak gini. Said, kamu kenapa melawan cahaya? Nggak nampak mukanya. Ya, masih ada lagi? Atau kalian tuh kenapa ya? Apa sih yang membuat kalian tuh belum mengerjakan tugas Ibu itu apa? Apa masalahnya? Jangan bilang malas bacanya ya. Aisyah, apa yang membuat kamu belum ngumpul tugas, Aisyah? Kira-kira setelah kita Zoom ini, siapa yang langsung ingin membuat atau langsung ingin membaca? Hello everybody, kenapa kamu diam? Kenapa di-mute semua? Sekali ini aja ya kita Zoom ya. Relakan kuota kamu. Sekali ini aja, habis itu enggak lagi. Sudah. Zahran, kenapa kamu belum mengumpul tugas, Nak? Cek-cek apakah suara Ibu tidak jelas di kalian? Enggak Bu. Benar ya. Ibu ini kan sebenarnya mantan wali kelasmu sih, nggak usah malu-malu lah. Mantan makmu nih. Enggak ada bahan bicaranya sih. Oke, baiklah. Oke guys, kalau memang kalian tidak ingin bertanya dan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadiran kalian 11 orang ini buat catatan bagi Ibu. You are a special, 11 orang spesial menurut Ibu dan akan menjadi catatan tersendiri buat Ibu untuk kalian yang 11. Thank you very much. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ibu akhiri ya. Oke, Gozi sudah ya? Ngobrolnya kita sudah ya? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.